perpindahan momentum. Baik, kalau ujung dari pembelajaran perpindahan momentum itu adalah menggunakan persamaan ujung dari pembelajaran dari proses transfer itu adalah membuat persamaan distribusi ya. Kalau di perpindahan panas kan distribusi suhu, maka kalau di perpindahan momentum yang akan kita buat adalah persamaan distribusi kecepatan fluida yang akan keganggu enggak ya? Keganggu enggak? Ramai sekali di sini. Keganggu enggak? Baik, jadi yang akan kita pelajari itu adalah nanti ini membuat persamaan distribusi kecepatan. Nah, kalau di perpindahan panas, kalau kita mau membuat persamaan distribusi kecepatan, yang dibutuhkan adalah satu, persamaan konservasi dan hukum Bloch. Persamaan konservasi itu dari hukum kekekalan panas, hukum kekekalan energi maksud saya. Tetapi kalau di perpindahan momentum untuk menyusun persamaan distribusi kecepatan, kita itu menggunakan hukum Newton ketiga, hukum Newton kedua yang diaplikasikan untuk fluida. Saya ulangi lagi, kalau di perpindahan momentum yang akan kita buat adalah persamaan distribusi kecepatan. Untuk menyusun persamaan distribusi kecepatan, kita kalau di perpindahan momentum, kita dasarnya adalah berdasarkan hukum Newton kedua tentang hukum Newton yang diaplikasikan untuk fluida. Kemarin masih ingat ya, hukum Newton yang diaplikasikan untuk fluida yaitu apa? Laju akumulasi momentum sama dengan laju alir momentum neto ditambah jumlah gaya yang bekerja kalikan dengan GC. Kemarin kan ini ya. Ini adalah hukum Newton yang diaplikasikan untuk fluida. Nah, ini menjadi dasar kita untuk menyusun persamaan distribusi kecepatan, ya toh. Nah, jadi ada laju akumulasi momentum adalah sama dengan laju alir momentum neto ditambah jumlah gaya yang bekerja kalikan dengan GC. Nah, sekarang kalau yang kita susun itu, jadi di sini ini bisa kita susun menjadi dua persamaan. Jadi dari persamaan 3 ini bisa kita susun menjadi dua persamaan. Yang pertama apa? Yaitu persamaan neraca gaya. Yang pertama, jadi kita bisa menyusun persamaan neraca gaya itu dari persamaan 3. Yang kedua, dari persamaan 3 ini kita bisa menyusun persamaan neraca momentum. Jadi saya ulangi lagi, dari persamaan 3 ini yang diperoleh dari hukum Newton kedua yang diaplikasikan untuk fluida, kita bisa menyusun dua persamaan. Yang pertama itu adalah neraca gaya dan yang kedua adalah neraca momentum. Bedanya di mana? Kalau kita menyusunnya itu yang akan kita susun itu adalah persamaan neraca yang kita susun adalah persamaan neraca gaya, maka kalau yang kita susun itu adalah persamaan neraca gaya, maka laju alir momentum neto ini kita abaikan. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita menyusun persamaan neraca gaya, maka laju alir momentum neto ini kita abaikan. Tetapi kalau kita yang akan kita susun itu adalah persamaan neraca momentum, maka jumlah gaya yang bekerja dikalikan dengan GC ini kita abaikan. Jadi seperti itu ya. Kalau yang kita susun itu adalah neraca gaya, maka laju alir momentum neto itu kita abaikan. Tetapi kalau yang akan kita susun itu adalah neraca momentum, maka jumlah gaya yang bekerja kalikan dengan GC ini kita abaikan. Itu jadi saya ulangi lagi, untuk membuat persamaan distribusi kecepatan, kita kan dasarnya dari persamaan 3. Jadi kita bisa menyusun neraca gaya atau neraca momentum. Hasilnya akan sama. Ketika kita menyusun neraca gaya, maka laju alir neto momentumnya itu kita abaikan. Tapi kalau yang kita susun itu adalah neraca momentum,
maka jumlah gaya yang bekerja dikalikan dengan GC itu kita abaikan. Jadi seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini. Sekarang kita ini adalah neraca gaya dan neraca momentum. Kita lihat. Kita tinjau untuk kasus yang apa? Kasus kita kemarin ada fluida yang diletakkan di antara dua plat sejajar. Plat atas dan plat bawahnya, itu mempunyai ukuran yang sama. Kita tahu bahwa kemarin, ini kita lanjutkan ya, kita tahu bahwa di sini, ini plat bawah itu letaknya pada X sama dengan 0. Plat atas ini, kita letakkan pada posisi X sama dengan LX. Nah, jadi jarak antar plat ini, jarak antar platnya berapa jadinya? Ya LX, ya tidak. Karena plat bawah letaknya pada X sama dengan 0, plat atas letaknya pada posisi X sama dengan LX. Maka jarak antar plat ini adalah LX. Nah, karena yang akan kita susun itu adalah persamaan distribusi kecepatan. Yang akan kita susun adalah persamaan distribusi kecepatan. Supaya kita bisa menyusun persamaan distribusi kecepatan, maka di sini kita akan membuat elemen volume, yaitu delta V. Kita tahu dalam kasus kita kemarin, bahwa yang bergerak itu hanya plat bawah, ditarik dengan gaya sebesar Fy, sehingga kecepatannya pada X sama dengan 0, plat bawah ini bergerak dengan kecepatan kemarin berapa? Fy sama dengan V besar. Sementara plat atas ini selalu dalam keadaan diam. Py sama dengan 0. Jadi yang bergerak adalah plat bawah dengan kecepatan ke arah Y sebesar V besar. Akibatnya apa? Karena yang bergerak itu adalah plat bawah saja, sementara plat atas itu selalu diam, maka kita bisa mengatakan bahwa semakin ke atas, kecepatan fluida dalam arah Y itu menjadi semakin kecil. Sehingga profilnya ini besar, menjadi lebih berkurang, sehingga kecepatan di plat atas itu adalah 0 atau diam. Ini adalah profilnya, jadi ini kecepatannya semakin ke atas, itu semakin berkurang. Nah, ini Vy-nya semakin ke atas, itu semakin kecil. Nah, kita ulangi lagi, yang akan kita susun itu adalah persamaan distribusi kecepatan. Karena yang akan kita susun itu adalah persamaan distribusi kecepatan, maka kita wajib membuat elemen volume. Elemen volumenya berapa? Ya delta V. Dalam kasus kita, bahwa Vy di sini itu akan semakin kecil dalam arah X. Semakin ke atas kan kecepatan fluidanya semakin kecil. Semakin ke atas, kecepatan fluidanya semakin kecil. Akibatnya apa? Di sini kita bisa mengatakan bahwa dalam kasus ini, perpindahan momentumnya itu terjadinya dalam arah X. Kemarin sudah dibahas ya. Dalam kasus kita ini, perpindahan momentumnya itu terjadi dalam arah X. Sementara, ketika pada posisi X tertentu, Vy-nya ini, kecepatan fluida dalam arah Y ini, dimanapun letaknya pada posisi Y, kecepatan fluidanya adalah tetap. Akibatnya apa? Maka kita bisa mengatakan bahwa kecepatan fluida dalam arah Y ini selalu tidak berubah. Nah, saatnya kita mendefinisikan perpindahan momentum terjadi dalam arah mana ya dalam kasus ini. Maka di sini kita bisa mengatakan bahwa perpindahan momentumnya dalam kasus ini itu terjadi dalam arah X. Ya tidak.
Karena apa? Dalam arah X ada perubahan kecepatan fluida. Saya ulangi lagi, dalam kasus kita ini, perpindahan momentumnya itu terjadi dalam arah X. Kenapa terjadi dalam arah X? Ingat, karena dalam arah X ada perubahan kecepatan fluida. Begitu ya. Nah, sementara dalam arah Y dan arah Z itu tidak ada perubahan kecepatan fluida. Saya ulangi lagi, dalam kasus kita ini, maka perpindahan momentum itu terjadinya hanya dalam arah X. Nah, ini menjadi dasar. Dasar apa? Menentukan besarnya elemen volume. Ingat, kalau kita mau membuat persamaan distribusi kecepatan, maka elemen volumenya kan harus ditentukan, betul tidak? Jadi kalau kita mau membuat persamaan distribusi kecepatan, maka elemen volumenya wajib untuk ditentukan. Berhubung dalam kasus kita ini, perpindahan momentumnya kan terjadi dalam arah X, maka besarnya elemen volume kita itu mempunyai tebal sebesar delta X. Jadi menentukan tebal dari elemen volume itu tergantung dari arah perpindahan momentum. Saya ulangi lagi, menentukan tebal elemen volume itu tergantung dari apa? Dari arah perpindahan momentum. Saya ulangi lagi, untuk menentukan tebal elemen volume itu tergantung dari arah perpindahan momentum. Karena dalam kasus kita itu perpindahan momentumnya terjadi dalam arah X, maka tebal elemen volume kita adalah sebesar delta X. Nah, saatnya kita setting ini. Saatnya kita setting. Posisi elemen volume kita di mana? Nah, karena elemen volume kita mempunyai tebal sebesar delta X, saatnya kita setting. Taruhlah di sini, posisi delta X itu terletak di posisi X sampai X plus delta X. Jadi, tebal elemen volume kita adalah sebesar delta X. Letaknya di mana delta X itu? Maka letak delta X itu letaknya adalah pada posisi X sampai X plus delta X. Ya toh, ini adalah letak elemen volume. Baik, sekarang kita akan mendefinisikan gayanya. Kemarin kan kita sudah tahu bahwa plat bawah kita itu kan ditarik dengan gaya sehingga kecepatan plat bawah itu bergerak dengan kecepatan V besar, betul tidak? Ya toh, saya ulangi lagi, ini plat bawah itu kan ditarik ke arah Y. Plat bawah itu ditarik ke arah Y. Akibatnya apa? Gaya yang bekerja dalam kasus kita ini adalah FY. Jadi gaya kita adalah FY. Ya toh, kenapa bisa seperti itu? Karena plat bawahnya ditarik ke arah Y. Jadi gaya yang bekerja ya FY. Nah, kemarin kan kita sudah sepakat ya bahwa sumber geraknya ini adalah dari plat bawah. Pada waktu sebelum pengamatan, kita masih ingat, sebelum pengamatan, ketika T-nya kurang dari 0, semua baik plat maupun fluida di antara dua plat ini, semua dalam keadaan diam. Semua dalam keadaan diam. Nah, saya ulangi lagi, ketika waktu sebelum pengamatan, baik fluida maupun kedua plat tersebut adalah dalam keadaan diam, ya kan? Nah, ketika waktu mulai pengamatan, T sama dengan 0, apa yang terjadi? Ketika waktu mulai pengamatan, yaitu T sama dengan 0, ini yang bergerak kan hanya plat bawahnya. Yang bergerak kan hanya plat bawahnya. Akibatnya apa?
karena yang bergerak itu adalah plat bawahnya, maka otomatis fluida yang ada di atas plat ini juga ikut bergerak, betul tidak? Jadi ketika plat bawah ditarik dengan gaya ke arah Y, FY, gitu ya, maka otomatis fluida yang ada di atas plat ini adalah bergerak juga. Terus bergeraknya fluida ke arah mana? Kan gitu yang menjadi pertanyaan. Bergeraknya fluida ini ke arah mana? Karena plat kita itu ditarik ke arah Y, otomatis fluida yang ada di atas plat ini juga bergerak ke arah Y. Tetapi kita ingat, kecepatan semakin jauh dari plat bawah, maka kecepatan fluidanya menjadi semakin lambat. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya pengaruh gaya gesek atau tegangan geser. Ya toh, akibatnya kecepatan fluida yang ada di atasnya menjadi semakin lambat. Ya toh, friksi itu kan bisa memperlambat aliran. Friksi itu bisa memperlambat aliran. Nah, sekarang kita tahu. Sekarang kita tentukan. Nah, ini tadi definisi elemen volume sudah kita setting ya. Letaknya dari X sampai X plus delta X. Nah, kalau menentukan delta V caranya bagaimana? Menentukan delta V. Delta V karena letak elemen volume kita itu terletak dari posisi X sampai X plus delta T, maka besarnya delta V sama dengan apa? Masih ingat? Maka volume pada posisi X plus delta X dikurangi dengan apa? Volume pada posisi X. Saya ulangi lagi, delta V itu adalah sama dengan volume pada posisi X plus delta X dikurangi volume pada posisi X. Volume pada posisi X plus delta X apa? Ingat, volume itu kan sama dengan luas kali jarak. Berarti luasannya berapa? Ingat, karena perpindahan momentum kita itu ke arah X, maka luasan yang kita libatkan itu adalah AX. Ya toh? Karena volume itu kan luasan kali jarak, ya ini volume bidang datar, maka luasan kali jarak. Jaraknya apa pada posisi X plus delta X? Ya X plus delta X, ya kan? Nah sekarang volume pada posisi X. Volume pada posisi X apa? Ya AX kalikan X. Nah, sehingga delta V kita apa? Delta V kita adalah AX kali delta X. Jadi, besarnya elemen volume kita itu tergantung tebal dan tergantung luasan. Nah, karena fluida kita itu kan tadi, kan gaya kita itu bekerjanya ke arah Y, ya kan? Berarti kita bisa mengatakan nah, ini sekarang kita tahu ya bahwa plat kita itu ke arah bergeraknya ke arah Y, maka fluidanya juga bekerjanya ke arah Y. Nah, sekarang kita tahu, misal kita tinjauannya adalah pada posisi X, tinjauan kita adalah pada posisi X, tinjauan kita misal pada posisi X, itu kan? Maka gaya pada posisi X berapa? Ya FY di posisi X. FY di posisi X. Nah, tadi kita sudah mengatakan
bahwa semakin ke atas, kecepatan fluida itu menjadi semakin berkurang. Karena pengaruh apa? Pengaruh gaya geser atau pengaruh tegangan geser. Sekarang ditanya, pada posisi X, besarnya tegangan geser kita itu berapa? Ya, sigma XY di posisi X. Sigma XY di posisi X. Ya kan? Sigma XY di posisi X. Jadi pada posisi X, gayanya itu adalah FY di posisi X. Sementara tegangan geser atau friksinya itu juga sigma XY di posisi X. Tadi sudah saya jelaskan bahwa adanya tegangan geser ini menyebabkan apa? Adanya tegangan geser ini menyebabkan fluida di bagian bawah akan melakukan tarikan terhadap fluida yang ada di atasnya. Ya toh? Jadi pengaruh dari tegangan geser ini menyebabkan fluida yang ada di atas, di bawah melakukan tarikan terhadap fluida yang di atasnya. Akibatnya apa? Ya jelas, kecepatan fluida yang ada di atasnya menjadi semakin kecil. Ya toh, mesti tidak sama dia. Jadi karena ada pengaruh friksi inilah, maka fluida yang ada di bawah akan menarik fluida yang ada di atas. Akibatnya apa? Maka di sini kita bisa mengatakan bahwa fluida yang di atasnya itu akan semakin kecil. Maka betul, pada posisi X sama dengan LX, plat atas itu dalam keadaan diam. Jadi plat atas dalam keadaan diam. Jadi plat atas dalam keadaan diam. Tidak bergerak dia. Nah, di sini kita bisa mengatakan, kalau kita tahu bahwa kalau fluida kita ya, plat atas, plat bawah tadi kan bergerak ke arah Y ya. Maka gayanya juga bekerja ke arah Y. Gayanya juga bekerja ke arah Y. Maka kita bisa mengatakan kalau fluidanya itu, kalau plat bawah itu bergerak ke arah Y, maka gayanya bekerja ke arah Y. Akibatnya apa? Maka plat bawah karena bergerak ke arah Y, maka fluida juga bergerak ke arah Y, ya kan? Fluida juga bergerak ke arah Y. Maka momentum yang bekerja dalam arah apa? Momentum kita bekerjanya kayaknya di sini nggak kondusif ya. Saya tak cari tempat untuk kuliah yang lain dulu. Ini ramai banget. Saya pindah tempat dulu ya. Tak cari tempat untuk kuliah bentar ya. Kalau ini karena internetnya saya cabut, nanti kita tunggu bentar ya. Saya cari posisi